Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang benda sebagai jaminan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami satu persatu. Saya Febi Cahyandana Susilo. Saya Deca Triadelia. Saya Ivana Pesta Natalia. Saya Muhammad Ilman. Nama saya Eka Safitri. Saya Kristabella Nantia Prabowo. Saya Arlin Safa Hasyalaksita. Pertama-tama, saya akan menyampaikan latar belakang dari makalah yang kami buat. Dalam kehidupan ekonomi, modal menjadi kunci untuk melancarkan kegiatan ekonomi. Tetapi, tidak semua memiliki modal yang cukup untuk memulai usaha. Ini menghasilkan perjanjian utang piutang di mana kreditur memberikan dana kepada debitur dengan hak untuk mengembalikan dana tersebut. Dalam situasi di mana debitur tidak mampu mengembalikan dana, kreditur sering meminta jaminan seperti hak harta kekayaan debitur sebagai tanggungan untuk memastikan pelunasan utang, yang bisa berupa barang bergerak seperti gadai atau tidak bergerak seperti hipotek. Pengertian benda. Benda secara luas berarti segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang lain, sedangkan dalam arti yang sempit, benda ialah segala sesuatu yang hanya bisa dilihat. Menurut Subekti, benda adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang atau dapat dikuasai dengan hak atau menjadi objek hak seseorang. Dalam KUH Perdata diatur benda berwujud seperti tanah, motor, rumah, dan lain-lain. Sedangkan benda tak berwujud seperti hak cipta dan hak paten tidak diatur oleh KUH Perdata, tetapi diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Saya akan membahas tentang macam-macam benda. Menurut sistem KUHP Perdata, benda dibedakan menjadi dua, yaitu benda bergerak dan benda tak bergerak. Benda bergerak karena sifatnya yang dimuat dalam pasal 509 KUH Perdata ialah benda yang dapat dipindahkan, misalnya meja, kursi, dan lain-lain, atau dapat dipindahkan dengan sendirinya, misalnya ternak. Selanjutnya, benda bergerak karena ketentuan undang-undang yang dimuat pada pasal 511 KUH Perdata ialah hak-hak atas benda yang bergerak, misalnya hak memungut hasil atas benda bergerak, hak pemakaian atas benda bergerak, dan hak atas surat-surat berharga. Selanjutnya ada benda tak bergerak. Menurut Subekti, suatu benda dapat tergolong dalam golongan benda yang tidak bergerak atau on-lorent karena sifatnya, karena tujuan pemakaiannya, dan karena ditentukan oleh undang-undang. Lebih lanjut, Subekti menjelaskan bahwa benda yang tidak bergerak karena sifatnya, yaitu tanah, termasuk segala sesuatu yang secara langsung ataupun tidak langsung karena perbuatan alam atau perbuatan manusia dan digabungkan secara erat menjadi satu dengan tanah itu. Benda tidak bergerak karena tujuan pemakaiannya adalah segala apa yang meskipun tidak secara sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan, misalnya mesin-mesin dalam suatu pabrik. Selanjutnya, benda tidak bergerak karena ditentukan oleh undang-undang adalah segala hak atau penagihan yang mengenai suatu benda yang tidak bergerak. Lalu selanjutnya adalah hak kebendaan. Hak kebendaan menurut Subekti dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu hak kebendaan atau zakelijk recht ialah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Yang dimana artinya bahwa hak kebendaan itu bersifat absolut. Artinya hak ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang, berbeda dengan hak perorangan yang bersifat relatif, yaitu dapat dipertahankan oleh pihak-pihak tertentu. Nah, hak-hak kebendaan ini juga diatur dalam buku 2 KUH Perdata yang dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, hak-hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan. Yang pertama ada gadai sebagai jaminan merupakan benda bergerak sebagaimana tertera pada pasal 1150 KUH Perdata. Lalu, ada hipotek sebagai jaminan merupakan benda tidak bergerak sebagaimana tertera pada pasal 1162 KUH Perdata. Nah, lalu yang berikutnya ada hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan. Dibagi menjadi 4. Yang pertama bersifat memberi kenikmatan atas bendanya milik sendiri, misalnya hak milik atas benda bergerak atau benda yang bukan tanah. Lalu yang kedua ada bersifat memberi kenikmatan tapi atas benda milik orang lain. Nah, lalu yang ketiga ada hak memungut hasil atas benda bergerak atau benda yang bukan tanah. Nah, lalu yang terakhir ada hak pakai dan hak mendiami atas benda bergerak atau benda yang bukan tanah. Jaminan kebendaan ini memiliki dua golongan, yaitu adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak. Nah, contoh
Jaminan kebendaan untuk benda tidak bergerak adalah tanah dengan bangunan atau tanpa bangunan di atasnya. Kemudian yang kedua itu adalah mesin dan peralatan yang melekat pada tanah dan bangunan dan merupakan satu kesatuan dengan bangunan atau tanah tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah bangunan atau hak milik atas rumah susun bila mana tanahnya berstatus hak milik atau hak guna bangunan. Kemudian yang kedua adalah jaminan kebendaan untuk benda bergerak. Nah, untuk benda bergerak ini ada dua jenisnya, yaitu adalah benda berwujud dan benda tidak berwujud. Kalau untuk benda yang berwujud, contohnya adalah kendaraan-kendaraan bermotor, mesin-mesin, kapal laut, dan kapal terbang yang telah terdaftar, juga persediaan barang. Nah, contoh benda yang tidak berwujud adalah sertifikat deposito, obligasi, saham, dan wesel. Jenis-jenis jaminan kebendaan terhadap benda yang pertama adalah gadai. Menurut pasal 1150 KUH Perdata, gadai merupakan hak menguasai yang diperoleh kreditur atas benda bergerak yang telah diberikan kreditur sebagai jaminan piutang. Yang dapat dijadikan sebagai objek gadai adalah segala sesuatu benda bergerak yang milik atau bukan milik kepunyaan pribadi orang yang berhutang, namun tidak boleh benda bergerak milik pemberi hutang. Yang kedua adalah fidusia. Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Jaminan fidusia diatur pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Yang terakhir adalah hak retensi. Hak retensi adalah hak yang diberikan kepada juru kuasa untuk menahan barang milik pemberi kuasa, sampai pemberi kuasa tersebut memenuhi kewajiban-kewajibannya. Jaminan kebendaan tidak bergerak yaitu hipotek dan juga hak tanggungan. Yang pertama adalah hipotek. Pada pasal 1162 KUH Perdata disebutkan bahwa hipotek merupakan hak bendaan atas benda tidak bergerak yang digunakan sebagai suatu pelunasan, perikatan, atau jaminan hutang. Nah, objek dari hipotek ini dulunya adalah tanah. Namun setelah hak tanggungan berlaku, objek hipotek kini hanyalah kapal. Kenapa kapal? Padahal di buku kedua BW atau KUH Perdata tentang kebendaan, tepatnya di pasal 510, kapal ini dikategorikan sebagai benda yang bergerak. Nah, salah satu alasannya adalah karena hipotek kapal telah diatur secara khusus di dalam KUH Dagang dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Di pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran berbunyi, kapal yang telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia dapat dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal. Kapal dengan ukuran besar minimal 20 meter kubik isi kotor seperti ketentuan di pasal 314 KUH Dagang ayat 1 memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga menjadi instrumen penting demi memenuhi pembiayaan maritim dan memberikan akses modal bagi pengusaha pelayaran untuk mengembangkan usahanya. 2. Hak tanggungan. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang hak tanggungan, pengertian hak tanggungan sudah dijabarkan secara jelas dan rinci. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa hak tanggungan adalah jaminan kebendaan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Objek hak tanggungan terdiri dari hak atas tanah seperti hak milik, hak guna bangunan, dan hak guna usaha. Lalu ada benda-benda yang berkaitan dengan tanah seperti tanaman, bangunan, dan juga mesin-mesin yang ada di atasnya. Selanjutnya adalah kasus jaminan kebendaan dengan sistem gadai. Hubungan hukumnya dimulai pada saat nasabah atau debitur yang membutuhkan suatu kepentingan dan karena kebutuhan tersebut menyerahkan benda bergeraknya sebagai jaminan atas pinjaman yang dimohon oleh debitur. Kemudian benda bergerak tersebut diberi taksiran yang selanjutnya diberi nilai kelayakan pinjaman. Menurut pasal 1234 KUH Perdata, bahwa wan prestasi salah satunya dikarenakan tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan. Pasal 1238 KUH Perdata menyebutkan bahwa debitur dianggap lalai dengan lewatnya batas waktu yang tercantum dalam SBK atau surat bukti kredit yang telah disetujui oleh debitur dan kreditur. Dalam perjanjian gadai ini perlu adanya peringatan atau somasi. Penyelesaian debitur wan prestasi pada perjanjian gadai ini menurut KUH Perdata ada di pasal 1156 ayat 1 dan 2,
yaitu melalui lelang terhadap barang gadai secara umum, atau yang bisa disebut dengan eksekusi langsung. Baik, kesimpulan dari presentasi kami adalah benda sebagai jaminan telah menjadi praktik umum dalam berbagai transaksi keuangan, terutama dalam hal pinjaman dan kredit. Pemberian benda sebagai jaminan memberikan perlindungan kepada pemberi pinjaman atau kreditur dalam hal peminjam tidak memenuhi janjinya. Namun, bagi peminjam, hal ini juga dapat menjadi cara untuk mendapatkan modal, meskipun sektor keuangan mungkin memiliki batasan. Selain itu, dalam kenyataannya, pemberian benda sebagai jaminan melibatkan berbagai protokol yang harus diikuti oleh kedua belah pihak. Ini termasuk menilai nilai benda, membuat perjanjian jaminan, dan menyelesaikan transaksi jika terjadi uang prestasi.